Cara-cara dakwahnya ini harus dirubah loh, Betul, Mbak. betul. Islam itu harus responsif. Islam itu modern, Islam itu maju, Islam itu progresif. Ya, sangat liberal menggunakan akal, bahkan hal yang sudah dianggap established atau mapan selama ini pun juga diabaikan bagi dia. Jadi kalau orang yang nggak moderat nggak soleh gitu. Kita tidak bisa menyalahkan yang tidak moderat itu salah, sesat dan sebagainya. Jangan dulu, tunggu dulu, lihat dulu dong. Mungkin dia punya argumen, mungkin dia punya dasar dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau seolah-olah kampanye moderasi beragama ini sama dengan diartikan bahwa negara atau pemerintah ini mengatur tata cara orang beragama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Bersama saya Boy Aditya dan rekan saya Rili Rahmawati. Kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama langsung bersama dengan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, Profesor Kamarudin Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Selalu sehat karena banyak tugas di belakang yang ngantri. Amin. Kita mungkin akan mencopot masker dulu, silakan. Ya. Ya. Oke, teman Bimas dan Mas Boy Aditya ya. Berbicara tentang Indonesia ini kan sangat unik ya. Betul. Karena berbagai macam keberagaman itu ada di sini. Agamanya, tradisinya, budaya semuanya. Budaya, ras dan nah, salah satu hal yang saat ini selalu dikampanyekan oleh Kementerian Agama itu adalah tentang moderasi beragama. Betul. Nah, ini Pak Dirjen, ini kan satu poin. Ngomong-ngomong kita di poin ya. Jadi openingnya pakai satu poin bahwa moderasi beragama ini sudah sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu ya Pak Dirjen digaungkan oleh Kementerian Agama dan sampai kepada kita para penyuluh juga selalu mengkampanyekan masalah moderasi agama dan sampai sekarang ini masih terus berlanjut. Nah, kenapa sih kok kayaknya terus itu harus sampai kapan itu digaungkan moderasi beragama? Apakah nggak ada semacam satu kritikan juga dari masyarakat? Nggak bosan apa ngomongin moderasi agama? Silakan Pak Dirjen. Ya, Mbak Lili, Mas Boy yang saya hormati. Jadi Indonesia sebagai mega diversity country, negara yang paling diverse, paling beragam, paling plural, paling majemuk, tantangan paling mendasar, tantangan paling fundamental yang sedang dihadapi bangsa ini adalah bagaimana memanage diversity ini, how to manage diversity. Ya, karena kita seperti yang tadi disampaikan bahwa kita adalah negara bangsa yang multicultural, yang memiliki tingkat keragaman yang sangat luar biasa. Saya menyebutnya sebagai mega diversity country. Nah, oleh karena itu membutuhkan sebuah instrumen untuk bisa memanage diversity ini. Nah, salah satu instrumen yang kira-kira paling powerful, strategis, dan diasumsikan atau dianggap bisa mengatasi diversity ini adalah moderasi beragama. Moderasi beragama ini adalah sebuah instrumen yang secara global sesungguhnya bukan hanya di Indonesia, tapi wasatiyatul Islam ini sesungguhnya adalah sebuah gerakan global menurut saya ya, karena kita lihat di Kairo di Mesir juga begitu gencarnya Al-Azhar misalnya mempromosikan itu, kemudian di Jordan ya, The Aman Message itu juga dideklarasikan oleh Raja Jordan beberapa tahun yang lalu, juga sangat luar biasa gaungnya. Bahkan di Eropa, Amerika, moderasi beragama ini juga memang menjadi isu global yang menurut saya perlu dibumikan ya, perlu diimplementasikan, dan apalagi dalam konteks Indonesia sebagai the most diverse country, ini sebuah keharusan, sebuah keniscayaan, kemestian untuk kita promosikan. Saya ingin mengutip sebuah statement dari seorang teolog liberal Kristen bahkan ya, yang bernama Albert Hanskung, pernah mengatakan begini, no peace among nation without peace among religion, and no peace among religion without dialogue between religion, and no dialogue between religion without investigation of the foundation of religion. Tidak ada kedamaian di dalam sebuah bangsa, antar sebuah bangsa tanpa kedamaian antar agama. Dan tidak ada kedamaian antar agama tanpa dialog antar agama.
Tidak ada dialog antar agama tanpa the investigation of the foundation of religion. Tanpa investigasi mendalam terhadap fondasi-fondasi agama. Jadi setiap kita, apapun agamanya, harus melakukan investigasi fundamental terhadap fondasi agama kita. Islam harus paham agamanya dengan benar, Kristen juga demikian, semua agama harus memahami itu. Nah, moderasi beragama ini adalah salah satu bentuk investigation of the foundation of religion. Karena sesungguhnya sekali lagi di negara konteks Indonesia yang sangat diverse ini, moderasi beragama menjadi sangat fundamental, menjadi sangat penting. Saya sering mengatakan begini, isu yang paling fundamental di negeri kita dalam konteks Indonesia ya, di negeri kita Indonesia yang sangat diverse ini adalah isu tentang kerukunan, isu tentang management of diversity. Dan moderasi beragama adalah instrumen yang kira-kira sangat tepat, relevan untuk bisa mengatasi persoalan atau tantangan yang sangat luar biasa ini. Ya, ini Pak Dirjen, ini kan juga mungkin masyarakat masih awam atau masih belum memahami sebenarnya seperti apa sih pemahaman agama yang dianggap moderat itu, Prof? Ya, begini, kira-kira saya berikan saja ilustrasi supaya mudah difahami ya. Saya umat Islam, saya Islam, I'm a devout Muslim. Anda Kristen, Anda Hindu atau Buddha atau whatever ya. Saya sebagai orang Islam, sebagai devout Muslim, saya pasti meyakini bahwa agama saya adalah agama yang paling benar. Ya, itu tidak ada isu dan diskusi di situ. Agama saya adalah paling benar. Itu saya yakini sebagai seorang Muslim. Tapi saya juga tahu, saya harus menyadari bahwa di samping saya ada orang lain, ada Mbak Lili, ada Mas Boy, yang juga memahami, meyakini secara genuine, otentik agamanya adalah agama yang paling benar juga kan. Kita sama-sama meyakini agama kita. Oleh karena itu, ya udah kita hidup bersama, kita jalan bersama sebagai umat beragama, kita sama-sama menjalankan agama kita. Saya tidak perlu mengajak Anda untuk ke masjid saya. Saya tidak perlu ke gereja Anda. Ya, saya tidak perlu dalam hal teologis, ya kita lakum dinukum waliyadin kalau bahasa Islamnya. Tetapi dalam konteks berbangsa bernegara, kita punya konstitusi yang sama. Ya, kita punya bangsa yang sama, negara yang sama, tidak ada diskriminasi di situ. Saya harus menghargai Anda sebagai seorang warga negara dan kita di depan hukum secara sosiologis dalam konteks berbangsa bernegara kita sama-sama, kita harus saling menghargai bahwa kita berbeda, berbeda agama, tapi dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan di depan hukum, dalam berinteraksi, dalam kehidupan politik dan lain-lain, kita sama di hadapan bangsa dan negara. Sebagai seorang warga negara, kita punya hak yang sama. Jadi saya sebagai orang beragama harus menghormati Anda. Atas keyakinan agama saya menghargai agama Anda. Saya menghargai Anda sebagai orang yang percaya kepada agamanya. Dan kita hidup bersama dalam negara bangsa yang bernama Indonesia karena negara kita dibangun atas kesepakatan kita bersama. Gitu. Jadi kira-kira itu salah satu refleksi eksternalnya ya ketika kita dengan orang lain yang berbeda agama. Tapi dalam konteks agama yang sama, kita sama-sama Muslim nih. Betul. Saya NU misalnya, Anda Muhammadiyah, itu sih nggak ada masalah ya. Toh nggak ada bedanya sih NU Muhammadiyah ya. Yang penting Ahlussunnah ya. Ahlussunnah ya. Saya Sunni, Anda Syiah misalnya. Iya betul. Itu pun ya, saya harus menghargai gitu. Kita harus menghargai. Ya Sunni Syiah mungkin punya perbedaan fundamental secara epistemologis ya. Al-Quran kita sama ya, tidak ada bedanya Al-Quran kita. Tapi hadis kita beda kan. Saya punya kutubus sita, ada kutubus tis'a, saya punya 9, 6 bahkan lebih kitab yang saya yakini itu berasal dari Nabi saya Muhammad SAW. Dengan proses kodifikasi sejarah yang sudah kita ketahui bersama. Tapi Anda juga punya kan, Anda punya kutubul arba'ah sebagai orang Syiah misalnya punya 4 kitab juga. Ada Al-Kafi karya Al-Kulaini, ada Malayahdurul Faqih misalnya, ada Tahzibul Ahkam dan lain-lain. Itu juga Anda percaya dan Anda yakini bahwa itu dari Nabi juga kan. Kita punya tradisi yang berbeda dalam dalam konteks sumber otoritas Islam kita dalam sunnah itu berbeda, tapi Al-Quran kita sama. Saya harus menghargai Anda dalam kehidupan keagamaan. Saya meyakini seperti ini, Anda meyakini itu. Kita menghargai itu gitu. Jadi sebenarnya moderasi beragama itu adalah bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Jadi toleransi. Jadi kalau biasa kira-kira bisa dikatakan bahwa
salah satu karakter atau ciri khas moderasi beragama itu adalah toleran ya. Toleran dalam artian menghargai perbedaan, menghargai orang lain, memahami orang lain. Nah, tetapi dalam konteks tertentu, dalam konteks teologis misalnya tentu tidak ada toleransi ya. Artinya akidah itu enggak bisa toleransi. Kira-kira begitulah. Jadi sekali lagi kita menghargai perbedaan dan itu sangat penting dalam konteks negara bangsa yang sangat diverse tadi, yang sangat berbeda tadi itu. Istilahnya Pak Dirjen keren banget ya, mega diversity. Karena memang Indonesia sangat terdiri dari beberapa suku, ada agama dan juga bahasa ya. Iya, bahasa banyak sekali, sangat kaya sekali. Mas Adit dari mana daerahnya? Saya dari Jawa Barat. Saya dari Sunda. Betawi. Kalau Pak Dirjen dari Makassar ya? Dari Makassar ya. Masya Allah, itu 3 wilayah ini sudah Nusantara. Ini kita sudah Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan kita sedang menjalankan moderasi dalam kehidupan ya. Pak Dirjen, apa sih penyebabnya kenapa kok kayaknya penting banget itu moderasi? Apakah memang situasi bangsa Indonesia saat ini sedang sangat sangat genting gitu terkait dengan adanya banyak berbagai macam perbedaan. Itu apakah sehingga itu digaungkan terus moderasi itu? Ya tadi itu jadi pertama tadi dalam konteks keberbagaian ya, dalam konteks keragaman kita harus moderat karena orang lain punya pendapat masing-masing, punya dasarnya masing-masing. Kita harus menghargai itu. Itu satu. Yang kedua kalau dalam konteks Indonesia sekarang ini memang banyak sekali aliran pemahaman ya, aliran pemikiran dalam Islam ya. Biasa kita kenal ada kelompok kiri, ada kelompok kanan, ada konservatif, ada liberal, ada Islamis, ada radikal, ekstremis, dan ada juga moderat. Nah, mengapa pemerintah, Kementerian Agama, mengapa kita memilih moderat ini? Ya tentu banyak sekali, kajiannya luas ya, dalam panjang. Mengapa kita memilih yang moderat? Mengapa kita tidak memilih yang konservatif, yang ultra konservatif? Apa itu konservatisme? Konservatisme itu adalah aliran pemikiran dalam Islam yang ingin mencontoh kehidupan pada abad pertama kedua Hijriah, ingin mengcopy paste, menduplikasi tanpa melakukan kontekstualisasi. Jadi ingin memahami ajaran atau teks-teks keagamaan itu secara harfiah, secara literal tanpa melakukan kontekstualisasi. Sehingga isu-isu tentang isu-isu modernitas seperti misalnya demokrasi, gender equality, HAM dan lain-lain itu bagi mereka tidak tertarik karena ingin menerapkan persis pada masa Nabi abad ke-7, tradisi Arab gitu. Ya. Begitu juga budaya bagi mereka tidak begitu penting karena ingin menerapkan budaya Arab pada abad ke-7 itu. Nah kita nggak milih itu karena tidak produktif, tidak relevan. Islam itu harus responsif, Islam itu modern, Islam itu maju, Islam itu progresif, Islam itu harus kontributif, harus merespon isu-isu kebangsaan, isu-isu global, harus menjadi inspirasi. Memberikan inspirasi dalam seluruh langkah dan aktivitas kita dalam proses berbangsa, bernegara, beragama gitu. Mengapa kita tidak liberal? Ya liberal juga tentu bukan yang kita pilih ya, karena tentu dalam dalam hal tertentu ya namanya juga liberal ya. Jadi misalnya dia bebas tidak bebas dan tidak merujuk kepada teks-teks keagamaan. Dia sangat liberal menggunakan akal, bahkan hal yang sudah dianggap established atau mapan selama ini pun juga diabaikan bagi dia. Bisa dibilang over inovasi nggak? Ya bisa saja seperti itu. Nah kita milih moderat. Moderat ini antara kiri dan kanan gitu. Jadi, jalan tengah seperti jalan itu. Jalan tengah. Jadi kita dalam dalam berpikir itu, dalam tradisi berpikir kita menggunakan teks itu penting sekali. Tapi kita juga menggunakan logika. Kita menggunakan konteks. Kita menghargai budaya. Supaya Islam itu bisa berkontribusi, bisa merespon isu-isu aktual, ya, bisa memberi inspirasi. Kalau kita milih yang konservatif, ya kita tidak bisa mengikuti tren modern. Kalau kita liberal, bisa kebablasan juga. Jadi kita memilih yang moderat. Itu dalam berpikir. Jadi dalam segala hal kita moderat. Jadi banyak sekali contohnya ya. Dalam akidah, dalam syariah, dalam akhlak juga ada yang moderat, ada yang ekstrem kiri, ada yang kanan. Contoh sederhana saja ya, kalau saya boleh beri contoh ya, misalnya beribadah ya. Dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi mengekspresikan religiusitasnya, keberagamaannya dengan bangga di depan Nabi.
ya Rasulullah, saya ini tidak menikah, saya tidak kawin karena saya ingin fokus beribadah kepada saja Tuhan. Nabi bilang, loh saya ini nabi dan saya menikah, saya beristri, saya punya anak. Ada juga sahabat yang berpuasa sepanjang hari, sepanjang malam. Iya. Nabi bilang, saya ini nabi, saya makan, saya minum, saya berpuasa dan seterusnya. Jadi tidak perlu terlalu berlebihan, tidak berlebihan ya. Jadi moderat saja. Ya kira-kira kalau kosakatanya itu misal contoh yang sederhana ya, dermawan misalnya. Ya dermawan itu kan tidak boros, tapi juga tidak kikir kan. Dia dermawan, ya kan, tidak pelit gitu. Tapi tidak boros juga gitu kan. Itu dermawan. Atau berani ya. Berani itu moderat. Karena yang ekstrimnya nekat dan penakut, ya kan? Nah kita milih yang moderat. Jadi yang tengah-tengah lah, yang moderat lah. Jadi dalam berpikir, dalam bersikap, dalam perilaku keagamaan kita itu kita harus moderat. Karena ya apalagi dalam konteks Indonesia tadi ya, dan bukan hanya dalam konteks Indonesia, sebenarnya dalam konteks global ya. Jadi kalau moderasi beragama ini sebenarnya dalam istilah global itu ya wasatiyatul Islam itu isu yang sudah sudah cukup lama sebenarnya, saya kira sejak atau pasca WTC ya, September 11 ya, 9/11. Itu ada respon umat Islam untuk memperkenalkan, mempromosikan bahwa Islam itu tidak begitu. Islam itu damai, mempromosikan kedamaian, ketenangan, kebaikan, kebijakan dan lain-lain. Itu bukan yang ekstrim gitu. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Iya, betul. Jadi menjadi rahmat bagi semesta ya. Jadi kita sebagai orang Islam harus menjadi rahmat untuk orang Islam, untuk non-Islam, semuanya, bahkan untuk makhluk lah ya, untuk alam, untuk ini. Jadi konsep Islam itu sangat komprehensif sekali. Artinya isu moderasi beragama ini bukan satu hal yang baru dalam Al-Quran ya Prof ya. Betul. Karena tadi ayat yang disampaikan wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin itu sudah sebetulnya sudah sebagai sebagai satu petunjuk bagi umat Islam sendiri untuk menjaga rahmat bagi semesta alam tadi. Nah kalau selanjutnya moderasi beragama ini seperti apa yang sudah dijalankan oleh Kementerian Agama ini? Saya udah ikut diklatnya loh. Oh, sudah ikut diklat malah. Karena itu penting. Betul. Kan saya sebagai penyuluh ya Pak Dirjen sekalian kenapa Dirjennya. Jadi memang ketika harus berhadapan dengan masyarakat, karena penyuluh itu kan bukan kerjaannya juga, pengabdiannya memang harus terjun ke masyarakat. Nah, modal pengetahuan tentang moderasi beragama ini untuk disampaikan kepada masyarakat secara umum ini harus hati-hati juga. Karena di hadapan kita masyarakat ini beragam pemikirannya gitu. Jadi supaya nggak ada perdebatan yang sampai membuat gaduh bahkan di WA grup dan lain sebagainya, ya kita seharusnya jadi kipas angin gitu, diem aja. Penyejuk ya. Jadi begini, moderasi beragama ini harus dipromosikan, diamalkan bersama-sama secara kolektif ya. Mulai dari masyarakat ya, bangsa dan negara. Ada ekosistemnya lah kira-kira kalau boleh menyebutnya begitu ya. Mulai dari negara yang membuat regulasinya, masyarakat yang mengamalkannya, para penceramah, ASN, TNI Polri, semua kita. Jadi tidak bisa yang moderat itu hanya 1-2 kelompok saja, 1-2 entitas saja. Seluruh kita semua harus moderat. Oleh karena itu kita tidak pernah boleh berhenti mempromosikan moderasi ini. Karena moderasi tadi itu yang kita jelaskan. Jadi menghargai perbedaan, ya kan, kemudian jalan tengah, gitu kan, menghindari kekerasan itu pasti. Dan yang paling penting dalam konteks Indonesia yang harus kita ingat bersama adalah nasionalisme, kebangsaan, menghargai atau ya menghargai konsensus nasional. Dan ini presidennya secara empiris dalam sejarah peradaban Islam juga sangat kuat sekali ya. Kita sama-sama ketahui ketika Nabi berada di Madinah, beliau membangun sebuah entitas politik ya yang sangat monumental, kita tahu dengan Piagam Madinah itu. Di situ ada orang muhajirin, kaum Ansar, ada kaum Yahudi, Bani Quraisy, Kainuka, Bani Nadir dan lain-lain. Nabi kemudian membangun sebuah entitas politik bersama. Saya kira ini sebuah contoh empirik yang sangat monumental, yang luar biasa.
Dalam Al-Quran dikatakan, misalnya yang menurut saya sangat relevan sekali kita kutip ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu atau bahkan menganjurkan atau memerintahkan kamu untuk berbuat adil, berlaku adil kepada siapapun. Kepada mereka yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusirmu keluar dari kampungmu. Artinya siapapun kita harus berlaku adil. Itu salah satu ciri moderat. Moderat itu i'tidal, adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu wa aqrabu littaqwa. Salah satu ciri moderat itu adalah adil, tegak lurus menjalankan keadilan siapapun orangnya. Jadi penegakan hukum lah kira-kira begitu ya, kepada siapapun itu sama di depan hukum. Itu salah satu ciri khas moderasi beragama dan ciri khas moderat kita dalam berbangsa bernegara. Saya ingat sekali ada sebuah hadis yang sangat berkesan sekali bagi saya ya. Rasulullah pernah mengatakan begini. Ini dalam konteks Madinah ya, ketika Nabi sudah membuat sebuah perjanjian piagam Madinah itu ditandatangani bersama oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di situ. Kemudian Nabi mengatakan, man qatala nafsan mu'ahada min ghairi hilliha faharamun alaihil jannah ayyashuma rihaha. Barang siapa yang membunuh seseorang yang sudah terikat dengan perjanjian ini, ya, apakah itu Muslim, apakah itu Kristen, Yahudi atau siapapun, padahal mereka sudah terikat perjanjian, barang siapa yang membunuhnya, maka haram baginya bau surga, kata Rasulullah. Rasulullah marah sekali kalau ada orang yang mengingkari perjanjian, kesepakatan itu. Nah ini kalau kita tarik dalam konteks Indonesia. Indonesia ini kan negara perjanjian sebenarnya. Ya kalau fikusiasinya Muhammadiyah kira-kira darul ahdi wa syahada. Jadi ada kesepakatan pendiri bangsa kita, the founding fathers kita, mendirikan bangsa ini, kemudian kita punya konstitusi, Pancasila, Undang-Undang Dasar. Nah ini adalah muahadah sebenarnya. Jadi kita tidak boleh mengingkari itu, kita tidak boleh mengkhianati itu. Sebagai warga negara, sebagai warga bangsa, wajib hukumnya bagi kita. Ini menurut agama ya, dari perspektif agama, perspektif moderasi beragama nih. Wajib hukumnya bagi kita untuk taat pada konstitusi. Karena itu adalah hasil perjanjian dari the founding fathers kita. Sebagaimana Rasulullah ketika mendirikan negara Madinah begitu. Jadi sekali lagi bahwa moderasi beragama itu mengharuskan, mewajibkan warga bangsa untuk taat kepada agamanya dan juga kepada negaranya. Jadi religiositas dan nasionalisme itu sesuatu yang wajib hukumnya bagi warga negara. Perspektif moderasi beragama. Lalu kalau ini ada informasi ataupun rumor yang beredar bahwa kampanye moderasi beragama ini menyasar pada kelompok-kelompok tertentu, bagaimana menjawabnya ini, Pak? Oh iya itu ya. Karena memang di luar sana banyak sih yang nanya. Karena bingung publik juga. Beranggapan seperti itu. Betul. Gitu. Ya tadi itu yang saya jelaskan bahwa kita lihatlah indikator-indikatornya tadi moderasi beragama itu kan. Pertama indikasi moderasi beragama itu dia taat, menghargai konsensus nasional, nasionalisme tadi itu wajib hukumnya itu. Jadi siapapun di negeri ini, warga negara bangsa di negeri ini wajib hukumnya untuk taat pada konstitusi. Salah satu perspektif moderasi beragama. Siapa yang disasar kalau begitu? Ya kan? Intinya adalah kita ingin supaya nasionalisme ini kita jaga bersama. Ini sangat penting karena diverse tadi itu. Jadi diversity itu berpotensi konflik luar biasa sebenarnya kalau kita tidak mengelolanya dengan baik. Jadi tidak ada yang disasar. Yang kedua, menghindari kekerasan, ya kan? Kita nggak boleh menggunakan kekerasan dalam hal apapun, dalam konteks apapun. Kekerasan itu bukan metodologi yang dipilih oleh moderasi beragama ini. Ya, kemudian menghargai budaya. Budaya itu penting sekali karena agama ini kan sesuatu yang berasal dari sesuatu yang transenden. Untuk memahaminya butuh wadah. Wadah itu budaya sebenarnya. Budaya ini adalah wadah untuk menerapkan, mengimplementasikan ajaran agama itu. Siapa yang disasar? Nggak ada yang disasar. Kenapa kita memilih moderat? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kita tidak ultra konservatif.
Karena faktanya kita hidup di abad modern. Kita tidak ingin, bukan kita mengabaikan semua yang datang pada abad ke-7 Hijriah, tidak. Tapi kita harus kontekstualisasi. Kita hidup di negara bangsa yang modern, maka kita harus modern. Islam harus modern. Kita tidak liberal, karena liberal mengabaikan teks-teks keagamaan yang juga sangat penting sekali. Jadi saya kira tidak betul kalau moderasi beragama itu menyasar kelompok-kelompok tertentu. Jadi sebenarnya itu begini, kita memang sedang berkontestasi sebenarnya. Ya, kita sedang dalam era globalisasi, dalam era kemajuan teknologi informasi sekarang ini, kita sedang berkontestasi untuk mempromosikan sesuatu yang kita anggap terbaik. Nah, kita memilih jalan moderat ini. Kita mempromosikan moderasi beragama. Nah, orang moderat itu tentu tidak boleh dengan mudah menyalahkan orang juga. Kita tidak bisa menyalahkan yang tidak moderat itu salah. Sesat dan sebagainya. Jangan dulu, tunggu dulu, lihat dulu dong. Mungkin dia punya argumen, mungkin dia punya dasar dan sebagainya. Jadi saya kira kita harus konsisten juga ya dalam mempromosikan moderasi ini. Nah, ini to the point-nya. Jadi sekalipun mungkin kita punya pemikiran moderat, beda dengan yang agak yang lain, ya jangan menyalahkan dulu, jangan menjudge ya. Karena kan terkait dengan bagaimana secara orang mengamalkan agamanya itu kan hak asasi manusia, Prof. Betul. Nah, bagaimana kalau seolah-olah kampanye moderasi beragama ini sama dengan diartikan bahwa negara atau pemerintah ini mengatur tata cara orang beragama. Gimana, Prof? Gini. Jadi saya manggilnya Prof. Apa deh? Ya, jadi ketika agama berada di ruang pribadi ya, berada di kamar, private, di ruang sunyi, di ruang privat, tidak ada yang bisa mengurusi itu urusan pribadi masing-masing. Tapi ketika agama berada di ruang publik, ya negara harus hadir dong di situ. Negara harus hadir untuk memberi fasilitas, memfasilitasi, memberikan ruang untuk bisa beraktualisasi kepada siapapun yang beragama. Jadi negara ini memberikan ruang, ini dijamin oleh undang-undang, memberi ruang kepada seluruh warga bangsa untuk beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Jadi negara tidak menghalangi itu. Nah, inilah uniknya Indonesia ini. Indonesia adalah bukan negara teokrasi, bukan theocratic country. Bukan negara teokrasi seperti Iran, seperti Saudi, Sudan, atau Vatikan yang menjadikan salah satu agama sebagai konstitusinya. Indonesia bukan theocratic country. Tapi Indonesia adalah negara yang beragama. Ya, bukan negara agama tapi beragama. Nah, kita bisa lihat, saya kira ada contohnya yang sangat konkret sekali. Kita punya undang-undang perkawinan, ya kan? Kita punya undang-undang peradilan agama. Kita punya undang-undang zakat. Punya undang-undang wakaf. Kita punya undang-undang haji. Punya undang-undang pesantren. Ahli waris juga. Itu betapa negara ini mengakomodir agama. Meskipun bukan negara agama, tapi sangat akomodatif dan diinspirasi oleh agama itu. Jadi hukum positif kita itu sangat terinspirasi oleh ajaran agama. Jadi betul sekali kata Pak Menteri sebenarnya. Pak Menteri itu kan di awal diangkatnya beliau menjadi menteri mengatakan bahwa agama sebagai inspirasi. Dan saya kira ini sudah terimplementasi secara empiris, secara sangat bagus dalam proses berbangsa bernegara kita. Ya, tadi Pak Dirjen sempat mengutip pernyataan Pak Menteri. Yakni Pak Yakut Holikomes yang menyatakan adalah agama yang adalah inspirasi. Saya juga mau mengutip kata-kata sebelumnya ketika dia dilantik adalah, saya ingin Kementerian Agama menjadi kementerian bagi semua agama. Apakah ini merupakan bahwa Pak Menteri mencoba menghilangkan stereotip bahwa Kementerian Agama adalah Kementerian Agama khusus bagi umat Islam seperti itu? Ya, saya kira apa yang disampaikan beliau sangat betul sekali dan itu sudah secara faktual kita rasakan, kita alami ya. Dan dari sisi struktur Kementerian Agama saja kan ada Direktur Jenderal Kristen, Hindu, Buddha, bahkan ada Konghucu juga gitu, sehingga ya Kementerian Agama adalah kementerian semua agama. Ya. Artinya bukti betapa negara ini hadir untuk memfasilitasi, hadir untuk memberikan ruang kepada seluruh warga bangsa untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Iya. Nah, di konteks saat ini, Prof, Pak Dirjen, Prof, kayaknya kayak di kampus ya, Prof. Itu
banyak orang yang semakin hari kayaknya gampang menjudge gitu ya. Si A radikal, si B radikal, si D. Jadi seolah-olah sesuatu yang sangat bikin gaduh gitu. Betul. Nah, melihat kondisi kayak begini, bagaimana pemerintah untuk bisa mendekati memang kelompok-kelompok yang dianggap radikal, karena ini penting supaya moderasi beragama itu betul-betul berjalan dengan santai, dengan nyaman gitu kan. Ya, jadi orang yang dengan mudah dan gegabah memberikan judgement kepada seseorang itu bukan orang moderat. Itu dia. Jadi orang moderat itu ya tunggu dulu dong, lihat argumentasinya, lihat dasarnya apa. Jadi kita tidak mudah memberikan judgement kepada siapapun. Nah, apa yang dilakukan Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama ini? Sungguh sangat banyak sesungguhnya ya program-program Kementerian Agama. Ya termasuk tadi Mbak Lili sendiri menyampaikan para penyuluh-penyuluh agama kita yang merupakan garda terdepan Kementerian Agama untuk mensosialisasikan, menyampaikan ke masyarakat secara langsung. Itu juga dilakukan peningkatan kapasitas. Peningkatan kompetensi dan pemahaman tentang moderasi beragama. Karena mereka inilah yang akan menyampaikannya ke masyarakat. Agen ya yang sangat strategis untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi itu. Jadi moderasi beragama sekali lagi harus dilaksanakan, dijalankan oleh seluruh warga bangsa. Ya, baik cara berpikir, cara bersikap, dan praktek-praktek keagamaan kita itu harus kita laksanakan secara bersama-sama begitu. Mungkin kata kuncinya orang yang moderat itu toleran seperti itu mungkin. Oh iya, betul sekali. Toleran. Jadi kalau ada yang tidak toleran, berarti dia bukan enggak moderat. Enggak moderat. Salah satu kata kuncinya, indikatornya moderat itu toleran. Tasamuh ya. Tasamuh. Jadi di samping tawasud ada juga ya tidal ya, tegak lurus tadi itu. Kemudian ada tasamuh juga. Tasamuh itu toleran. Jadi toleran terhadap perbedaan, toleran terhadap orang yang berbeda kelompok, berbeda agama, berbeda pandangan dan seterusnya. Karena bukan pengkotak-kotakan ya. Ada yang mengatakan bahwa ini kelompok radikal, ini kelompok moderat, ini kelompok liberal. Tapi sesungguhnya yang radikal itu nggak mau dibilang radikal. Yang liberal juga nggak mau dibilang liberal. Nah ini bagaimana? Memang tapi ada semacam satu label. Nah ini kelompok radikal, ini kelompok moderat. Jadi bikin bingung lagi. Betul. Ya jadi memang terminologi radikal ini bisa debatable ya. Mungkin lebih tepatnya kelompok ekstrim saya kira ya. Jadi radikal itu kan dari kata-kata radix sesungguhnya. Jadi percaya sesuatu sampai ke akar-akarnya. Kalau ingin melakukan perubahan radikal artinya secara fundamental ingin dilakukan perubahan gitu. Nah, kalau ingin menyampaikan pesan-pesannya secara ekstrim mungkin ya itu yang barangkali perlu dikategorikan ya, dikategorisasi. Bukan radikal. Radikal memang sesuatu yang ya agak ekstrim agak debatable lah. Pendefinisiannya ya bisa berbeda-beda, bisa kontroversi juga begitu. Ya, nah zaman sekarang ya Mas Adit, Mas Boy, Mas Adit, kan kalau ya yang namanya kayak YouTube, media sosial itu kan memang sudah bebas ya. Betul. Artinya semua orang secara individu maupun kelompok bisa mengekspresikan pemikirannya, bisa mengekspresikan gaya hidupnya, gaya beragama dan lain sebagainya. Nah ini kan untuk kaum milenial, Pak Dirjen, yang kita khawatirkan. Ketika mereka menyaksikan tayangan-tayangan di media sosial ini kan tanpa saringan. Tanpa saringan, mereka rela mengorbankan uangnya untuk beli pulsa dan lain sebagainya. Tetapi kesiapan mereka dalam menerima pemikiran-pemikiran yang belum pernah mereka dapatkan selama ini, tapi didapatkan di media sosial ini juga kan harus difilter. Nah, upaya apa yang harus dilakukan gitu, Pak Dirjen? Karena orang tua juga susah untuk mengcovernya. Ya inilah tantangan bagi kaum moderat ya. Tantangan bagi kita semua, tantangan bagi pemerintah, tantangan bagi masyarakat, bagi civil society, bagi ormas-ormas Islam. Karena dalam era digital, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berekspresi, untuk menyampaikan pesan-pesannya. Nah makanya saya menyebutnya tadi bahwa sekarang ini adalah era kontestasi. Kita sedang berkontestasi.
Nah, nanti pemenangnya belum tentu siapa yang memiliki paham keagamaan yang luas dalam, belum tentu. Tapi mungkin mereka yang intensitas kehadirannya di ruang publik itu lebih banyak mengisi ruang-ruang spiritual umat, ya, ruang-ruang spiritualitas masyarakat. Jadi kira-kira tantangannya adalah bagaimana kita bisa hadir lebih intensif ke ruang-ruang publik, bukan hanya di ruang di ruang nyata ya, tapi di ruang maya, di ruang digital. Itu tantangan kita. Dan ternyata ini ada survei yang dilakukan oleh teman-teman di PPIM di UIN Jakarta. Menurut saya ini tantangan betul bagi kita semua, bahwa kaum moderat ini harus lebih aktif lagi. Misalnya begini, temuannya itu adalah ternyata wacana keagamaan di ruang publik, di ruang digital itu didominasi oleh kelompok, kalau boleh untuk memudahkan pemahaman ya, itu didominasi oleh kelompok konservatif. Dan itu dikonsumsi oleh anak muda milenial. Ya. Jadi kelompok-kelompok konservatif yang lebih aktif dalam dunia maya. Artinya akses anak muda kita, anak-anak milenial kita itu lebih banyak mengakses konten-konten konservatif. Justru konservatif ya, bukan radikal yang seperti dianggap gitu. Ya, jadi kalau kira-kira boleh saya sedikit menjelaskan apa itu konservatif seperti yang saya jelaskan tadi. Ya tadi itu, jadi isu-isu tentang modernitas ya itu tidak begitu menarik bagi mereka. Ya, isu-isu tentang bagaimana Islam misalnya berinteraksi atau merespon realitas modernitas, realitas globalisasi, isu-isu gender, isu-isu tentang hak asasi manusia, tentang demokrasi. Atau kehidupan beragama di zaman modern, itu bagi mereka bukan itu ininya. Mereka tertutup. Ya, lebih tertarik untuk mengangkat, mempromosikan cara beragama pada abad pertama kedua Hijriah. Dulu di zaman Nabi, sahabat, tanpa melakukan kontekstualisasi, memahaminya secara harfiah. Jadi kira-kira metodologi berpikir mereka, pemahaman mereka terhadap literatur keagamaan itu sangat literal, sangat harfiah. Nah itu yang banyak mendominasi sosial media sekarang ini, dan itu diakses oleh kelompok milenial. Ini tantangan bagi kita nih. Tantangan bagi saya tentunya terutama tantangan bagi penyuluh nih. Jadi penyuluh kita tidak lagi harus bertransformasi. Tidak lagi memadai berdakwah secara konvensional. Menjangkau kelompok-kelompok pedesaan saja. Harus menjangkau kaum urban. Ya, menengah atas, kaum urban, milenial, dan menggunakan medium yang paling efektif, media digital. Jadi harus bertransformasi. Kalau tidak, kita akan tergilas, kita akan tertinggal, dikalahkan oleh kelompok-kelompok tadi ini yang lebih kreatif, lebih inovatif, lebih agresif, dan lebih intensif. Gitu. Ini tantangan kita. Dan tantangannya sangat luar biasa, Mas Adit, karena memang format-format ataupun tayangan-tayangan yang ditampilkan oleh kelompok-kelompok kita, para penyuluh ini, yang insya Allah mudah-mudahan moderat ya, Bro. Amin. Harus moderat. Harus moderat. Itu tidak semudah yang entertain banget gitu ya. Betul. Karena kita kan isinya tuh pasti edukasi. Kemudian informasi tentang hal-hal dari pemerintah apa yang harus dikampanyekan. Kemudian juga tentang agama. Nah, jadi peminatnya ya begitu dah. Jadi harus sabar gitu. Dakwahnya luar biasa. Betul. Memang itu tadi seperti dikatakan bahwa itulah adalah tantangan, karena memang kita kalau bisa melihat ada semacam pergeseran kebudayaan ya dengan kaum muda sekarang yang lebih banyak menggunakan gadget, lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial, dan lebih banyak menikmati yang fun-funnya aja gitu. Betul. Cara dakwahnya ini harus dirubah loh, Mbak. Betul. Jadi misalnya begini, saya mengikuti kemarin hasil penelitian dilakukan teman-teman itu. Jadi cara berdakwah yang lebih inovatif, kreatif itu yang milenial banget gitu. Ya, jadi misalnya mengundang anak-anak muda milenial untuk sepeda bareng, goes bareng, kemudian camping gitu. Dikemas dengan gaya-gaya milenial, sehingga anak-anak muda ini dengan mudah, dengan tertarik mengikuti pesan-pesan disampaikan tadi itu. Kalau metodenya hanya melulu dakwah
ceramah. Itu tidak terlalu menarik bagi kelompok milenial. Jadi ini tantangan betul nih Mbak. Tantangan kita bersama ini ya. Mungkin karena anak muda kalau dengerin ceramah enak gue kan. Atau ngantuk mungkin ya. Jadi kemasannya harus dirubah, metodenya harus dirubah, kontennya harus dirubah juga. Jadi ada dakwahtainment gitu ya. Betul, dakwahtainment. Saya kira itu. Dan kita punya penyuluh kan cukup banyak ya Indonesia. Ya kalau dilihat angka absolutnya sih besar, tapi sebenarnya masih sangat kecil. Kita punya 50.000, ya masih sangat kecil sih untuk konteks Indonesia. Iya, karena luas sekali dari Sabang sampai variasi kapasitasnya juga ya, variasi kompetensinya. Tantangan mereka sangat luar biasa gitu. Jadi ini salah satu tantangan. Dan program prioritas di Bimas Islam adalah meningkatkan kompetensi dan kapasitas teman-teman penyuluh. Ini program Kementerian Agama lah. Tanggung jawab penyuluh juga, sekalipun mungkin nggak diperintah sama Pak Dirjen, yaitu perintah. Siap, mantap. Apa panggilan hati, pengabdian. Betul, ya. Pak Dirjen, sampai saat ini gitu, setelah sekian lama, kayak judul lagu, setelah sekian lama mengkampanyekan, nggak cuma Pak Dirjen ya, artinya Pak Dirjen sebagai mungkin termasuk otoritas tertinggi ya di Kementerian Agama. Ini apa sih progresnya itu sudah seperti apa? Pak Dirjen, karena mungkin sebelumnya banyak terjadi keributan, beda pendapat, padahal pendapat itu katanya rahmat ya, tapi suka ribut satu sama lain. Bahkan bukan cuma di dunia nyata, di dunia maya aja, di WA sampai musuhan. Padahal kenal mah enggak gitu kan, cuma karena beda pendapat jadi ribut. Nah progresnya setelah dikampanyekan dengan sebelum dikampanyekan itu berapa persen? Wah ini pertanyaan sulit banget ini. Kayak peneliti gitu. Jadi gini, kalau kita melihat secara makro ya. Tentu ada indikator makro lah ya kira-kira bisa kita ukur ya. Saya kira ada progres yang cukup signifikan. Misalnya hasil penelitian Litbang tentang indeks kesolehan umat beragama itu ada peningkatan. Indeks kerukunan juga naik gitu kan, ada kenaikan. Tapi saya mau sampaikan begini, ini adalah kerja bersama sinergi yang luar biasa antara pemerintah dengan ormas-ormas Islam. Ormas Islam ini saya sering menyebutnya sebagai infrastruktur sosial yang telah menjadi perekat bangsa ini. Jadi diversity kita yang luar biasa tadi itu bisa direkatkan karena kita punya ormas-ormas Islam. Kita punya Islamic based civil society, ya, kita punya pondok-pondok pesantren. Kita punya ormas-ormas Islam, kita punya NU Muhammadiyah. NU Muhammadiyah ini yang kebetulan moderat ya. Kalau NU nggak moderat, Indonesia ini dikenal sebagai negara yang tidak moderat. Kalau Muhammadiyah tidak moderat, maka dunia mengenal Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia yang tidak moderat. Tapi karena NU Muhammadiyah moderat, maka dunia mengenal Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan juga sebagai pusat moderasi agama di dunia. Itu yang harus kita syukuri, kita banggakan. Nah, oleh karena itu dalam mengkampanyekan, mempromote ya moderasi beragama ini, kemitraan dengan ormas ini menjadi sangat fundamental. Dan ini telah berjalan selama ini. Ini juga salah satu kelebihan dan keunikannya Indonesia. Karena antara pemerintah dengan ormas, civil society itu hubungannya sangat sinergis, sangat produktif, saling membantu, saling kerjasama. Dan sama-sama bekerja untuk meningkatkan kesolehan umat lah kira-kira begitu. Jadi NU Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, Al-Irsyad, Nahdlatul Watan, dan lain-lain, sejumlah begitu banyak ormas kita secara umum ya 99,9% lagi itu moderat. Nah, ini yang harus kita banggakan dan harus kita rawat, harus kita jaga. Karena kita tidak boleh mengatakan everything is fine aja kok Indonesia itu. Ormas kita semua moderat kok. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena ya tadi itu di dalam era globalisasi, dalam kemajuan teknologi informasi, itu penetrasi masuknya faham-faham yang tidak moderat itu dengan sangat mudah. Mempenetrasi anak-anak muda kita. Sehingga kita tidak boleh santai. Kita tetap harus antisipatif. Kita harus merawat keragaman ini, merawat peran kita bersama, merawat keindonesiaan kita, merawat moderasi kita. Gitu. Baik. Ini kalau kita berbicara ini mungkin cukup panjang nanti kita. Jadi program kampanye moderasi ini adalah
program yang abadi. Betul. Betul. Karena ini juga istilahnya kita mengimplementasikan apa yang ada dalam ajaran Al-Quran itu sendiri ya, Bu. Tadi kata Profesor katanya untuk meningkatkan kesalehan sosial. Jadi kalau orang yang nggak moderat nggak soleh gitu. Ya, lagi-lagi begini. Saya juga tidak mengatakan begitu ya. Sebagai orang moderat, ya kita harus ini. Jadi kesalehan itu kan ada kesalehan individu ya. Orang moderat itu soleh secara individu juga. Jadi orang moderat itu tidak berarti beragamanya setengah-setengah ya. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Orang moderat itu ya beragamanya setengah-setengah lah. Oh enggak banget ya. Jadi orang moderat itu ibadah mahdohnya pastilah. Jadi dia sholat, dia puasa pasti banget ya. Bertahajud ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan dan seterusnya gitu. Itu kesalehan individual ya. Kesalehan sosialnya juga iya. Jadi ya kita ini kan dituntut tidak hanya saleh secara individu. As a person, tapi juga harus soleh secara sosial ya. Makanya dalam Islam dikenal istilah ada filantropi Islam gitu kan. Ada zakat, ada wakaf, kita harus berinfak, bersedekah. Ya apalagi berzakat itu wajib hukumnya. Bahkan kita berwakaf gitu kan. Nah, ini juga yang menjadi program prioritas di Kementerian Agama ini untuk mengkapitalisasi potensi filantropi Islam yang sesungguhnya sangat dahsyat. Sebagai negara muslim terbesar dunia, sebagai salah satu bentuk refleksi kesalehan sosial tadi itu. Karena di Islam juga mengenal hablum minallah dan hablum minanas seperti itu. Precisely. Seimbang dunia dan akhirat. Seimbang betul, seimbang. Itu juga lagi nih, Anda menyebut lagi nih. Seimbang. Jadi keseimbangan gitu ya. Jadi salah satu ciri khas moderat itu adalah keseimbangan ya. Jadi keseimbangan dalam berbagai hal. Keseimbangan hidup dunia akhirat, keseimbangan cara berpikir tadi, cara berperilaku itu seimbang gitu. Jadi dunia dicari, akhirat juga dicari gitu kan. Tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah gitu. Itu salah satu. Itu ada pepatahnya juga itu. Apa tuh? Bekerjalah mengejar dunia setelah hidup selamanya ya. Gitu. Mengejar akhirat setelah mati esok kan seperti itu. Betul sekali. Ya mali dunia kakannaka ta'ishu abada wa amaliyah katakan. Ya, betul sekali. Jadi ingat lagi tuh Bapak tadi. itu ajaran sama sekolah itu ya. Dan sebetulnya istilah toleransi beragama, toleransi dengan umat beragama, internal umat beragama, antara umat beragama ini juga udah diajarin dari zaman SD kali ya. Betul, dari zaman pendidikan. Zaman dulu, makanya hafal itu 3 poin itu. Jadi sampai sekarang memang ternyata udah lama juga itu moderasi beragama dari pemerintah pusat gitu. Betul. Pelajaran kita kan dulu nggak ganti-ganti, Bro, ya. Pak Dirjen PMP gitu. Tapi saya udah PPKN. Oh, udah. Tapi bukan saya dong. Saya PMP dulu. Masih PMP. Nah, sampai sekarang judulnya istilahnya moderasi beragama. Lebih up to date istilah itu. Mudah-mudahan teman milenial Bimas Islam ini juga menyimak dengan baik nih ya. Artinya konsep ataupun marwah tentang moderasi beragama ini sudah mendarah daging dalam diri kita, karena kalau orang yang sudah mulai menjudge artinya dia bukan moderat. Jangan terlalu cepat, jangan gegabah ya. Lihat dulu. Gampang menilai ya, jangan menilai. Terlalu begitu ini langsung dinilai. Contoh sederhana ya tentang cara berpakaian misalnya. Ya kan? Begitu orang pakai celana cingkrang, oh itu radikal. Nah itu dia. Oh itu nggak bener, nggak boleh dong. Orang pakai cadar, oh itu radikal. Ya enggak dong. Itu secara parsial mungkin saja iya, tapi kita tidak boleh gegabah kan. Dan sampai orang menggunakan itu karena dia merasa bahwa itu adalah bentuk ekspresi keberagamaan yang otentik, ya, yang genuine, yang dia rasa bahwa saya dengan berpakaian seperti ini, saya merasa dekat dengan Tuhan. Saya merasa nyaman, privacy, keberagamaan saya lebih terasa gitu. Masa orang seperti itu kita klaim sebagai orang radikal dan sebagainya. Jadi tidak boleh mudah, kita tidak boleh gegabah untuk memberikan judgement kepada seseorang. Itu salah satu ciri khas orang moderat. Karena simbol-simbol agama gampang menjadi pemicu juga terhadap tidak nyamannya moderasi beragama itu berjalan. Ada labeling juga di tengah persepsi publik ya, melihat orang tadi seperti yang disampaikan Pak Dirjen dari cara berpakaian semestinya kan
tidak menjadi judgement yang terlalu tergesa-gesa. Karena dalam moderasi yang paling sangat seksi adalah masalah rasis ya, Pak Dirjen ya. Karena belum lama ini juga banyak terjadi perbedaan pendapat, bahkan sampai memunculkan satu pendapat-pendapat yang tidak mengenakan terkait masalah simbol-simbol keagamaan. Iya, betul. Baik, ini menarik sekali ya. Mudah-mudahan manfaat ini. Betul. Pak Dirjen, terima kasih. Sama-sama. Masya Allah ini Pak Dirjen ya. Referensinya ini buku berjalan. Ya, memang kalau membicarakan masalah Bimas Islam itu seperti yang tadi disampaikan, itu mengurusi dari sejak lahir bahkan sampai wafat. Bahkan setelah wafat lagi. Iya, betul. Nah, ini adalah satu kesempatan yang luar biasa bagi saya pribadi bisa berjumpa dengan Pak Dirjen secara langsung terkait tentang pembahasan kita di masalah moderasi beragama, lebih-lebih tentang penguatan peran penyuluh di tengah-tengah masyarakat yang memang harus diketahui oleh banyak masyarakat bahwa Kementerian Agama ini punya tentaranya itu adalah para penyuluh yang siap terjun di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman dan juga memberikan informasi yang mudah-mudahan bisa semakin terang benderang. Amin. Pak Dirjen semangat terus, selamat bertugas, sukses selalu dan mudah-mudahan moderasi beragama terus berjalan dengan baik. Amin. Silakan ditutup Mas Aditya. Ya, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Dirjen Bimas Islam yakni Profesor Kamarudin Amin terkait dengan moderasi beragama. Kita akan jumpa kembali di podcast To The Point Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.